3 Kelurahan Kepatihan Kulon. Di sini saya akan menyampaikan materi olahraga yang berkaitan nanti dengan pandemi COVID-19. Dalam artian nanti saya akan menyampaikan kaitannya dengan olahraga kesehatan ya. Jadi olahraga, manfaat olahraga nanti untuk kesehatan, untuk istilahnya pencegahan dalam masa pandemi COVID-19. Di sini saya mendapat tugas dari Mas Afik ya, Afik, mahasiswa KKN 2018 Universitas 11 Maret. Baik, langsung saja ibu-ibu yang kami hormati. Yang pertama adalah olahraga ya. Kita berbicara terkaitannya dengan olahraga. Olahraga itu dibagi dalam beberapa kategori sebenarnya ya. Olahraga itu ada olahraga prestasi, ada olahraga itu yang berkaitan dengan rekreasi, ada juga olahraga itu yang berkaitan dengan kesehatan, olahraga yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, untuk materi yang akan kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian adalah materi olahraga yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, manfaat olahraga untuk mengatasi atau menanggulangi virus yang sedang merebak di sekitar kita, yaitu virus COVID-19. Baik ibu-ibu, selanjutnya ya kita harus mengetahui dulu ya, penting sekali nih apa itu olahraga. Olahraga. Jadi sebelum nanti kita akan menyampaikan materi olahraga yang berkaitan dengan kesehatan, kita harus tahu dulu olahraga. Olahraga itu ya terdiri dari 2 kata. Ya, dari 2 kata olahraga, olah dan raga. Nah, jadi olah itu merupakan sebuah kata kerja yang berarti melakukan sesuatu tentu saja. Sedangkan raga artinya adalah tubuh. Olah, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tubuh secara utuh atau jasmani. Jadi yang kita olah kaitannya dengan olahraga di sini adalah jasmaninya. Di sini kita akan membicarakan jadi olahraga yang berkaitan dengan kesehatan jasmani tentu saja, bukan yang berkaitan dengan psikologis. Nah, jadi nanti kita akan memberikan materi tentang olahraga yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ya. Jadi yang dikatakan itu olahraga itu. Jadi olahraga itu kan banyak sekali. Ada macam-macam olahraga ya. Kita cabang atau cabur olahraga, ada olahraga itu ada permainan, ada yang itu sifatnya olahraga kebugaran, ada yang sifatnya olahraga itu ya banyak sekali cabang-cabangnya. Tentu yang akan kita pelajari di sini adalah olahraga yang berkaitan dengan kesehatan ya. Nah, kalau olahraga yang berkaitan dengan kesehatan itu tentu saja ada syaratnya. Apa saja ada syaratnya? Jadi olahraga itu dikatakan sebuah olahraga untuk kesehatan itu, yang pertama olahraga itu harus ya memberikan efek pada tubuh keseluruhan ya. Yang pertama olahraga itu harus merangsang otot-otot besar. Jadi dikatakan olahraga kalau aktivitas itu merangsang otot-otot besar. Otot-otot besar itu contohnya ya, contohnya otot dada, otot perut, otot ini namanya otot paha dan sebagainya. Itu otot-otot besar harus terangsang. Contoh misalnya lari. Kita berlari itu juga termasuk olahraga karena yang dalam lari itu efek yang kita rangsang adalah otot-otot kaki, kita terangsang otot dada, otot perut dan sebagainya. Yang kedua dikatakan olahraga itu harus bisa merangsang kardiovaskuler namanya, paru dan jantung ya, bisa merangsang jantung. Kalau olahraga yang dapat merangsang jantung banyak sekali saya kira ya. Contohnya saya contohkan ini renang, berlari atau latihan kebugaran dan sebagainya, itu bisa merangsang jantung. Kalau tidak merangsang jantung itu namanya bukan olahraga untuk kesehatan. Contoh, catur itu juga kategori olahraga menurut KONI, tapi itu bukan olahraga yang untuk kesehatan tentu saja ya. Selanjutnya olahraga itu juga harus bisa merangsang kapasitas oksigen yang berada di paru-paru. Jadi olahraga itu bisa memaksimalkan otot paru itu untuk menampung oksigen. Ya, contohnya saya tadi ya bersepeda, itu olahraga karena dia bisa menampung oksigen, kapasitas oksigen yang berada di paru, kemudian
oksigen itu dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, itu dikatakan kategori olahraga tadi merangsang otot besar. Olahraga itu adalah harus merangsang kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Kemudian olahraga itu harus merangsang namanya paru, kapasitas oksigen, maksimal oksigen atau VO2 max kalau dalam istilah olahraga. Selanjutnya, kenapa? Apa manfaat olahraga sebenarnya kaitannya dengan pandemi yang terjadi pada saat ini? Apa tuh fungsi olahraga, sumbangsi olahraga itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Kalau kaitannya dengan penyakit, tentu saja yang kita bahas di sini adalah kaitannya dengan imun, ya, imun atau istilahnya daya tahan tubuh. Nah, di sini olahraga juga sangat penting sekali kaitannya dengan nanti imunitas tubuh. Misalnya saya kasih contoh ya, ketika orang berolahraga badannya sehat, kalau sudah sehat nanti imunnya juga akan bugar, kalau sudah sehat bugar, imunnya juga akan meningkat. Jadi nanti penyakit juga tidak akan mudah masuk. Itulah logikanya, logika ringkasnya seperti itu. Ketika berolahraga ada peningkatan hormon, ya. Jadi baik hormon yang ada di otak seperti adrenalin, ya, hormon serotonin, dopamin dan sebagainya. Hormon tersebut juga memiliki peran untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ternyata olahraga itu bukan cuma untuk mencari keringat saja, ya. Jadi kebanyakan orang kan, aku tak olahraga untuk keringatnya biar keluar nanti sehat. Ternyata olahraga itu juga bisa merangsang apa? Peningkatan hormon. Peningkatan hormon di sini adalah hormon yang baik tentu saja untuk tubuh. Contohnya seperti tadi ya, ada hormon adrenalin, serotonin dan sebagainya itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kalau kita rutin berolahraga, hormon tadi meningkat sehingga kekebalan tubuh kita otomatis juga sejalan akan meningkat. Selanjutnya olahraga juga menghasilkan hormon namanya hormon endorfin. Jadi kalau olahraga itu dilakukan dengan senang, kita juga akan bisa meningkat hormonnya, ya, hormon endorfin namanya. Itu bisa menumbuhkan rasa gembira di tubuh kita sehingga apa? Kalau kita sudah sehat, tubuh kita sehat, hati kita gembira, tentu saja imun kita juga akan meningkat sehingga penyakit ataupun yang berkaitan dengan virus pandemi virus COVID-19 juga mungkin tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Itu ya diantaranya manfaat berolahraga. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, bahwa olahraga untuk kesehatan itu merupakan apa? Suatu bentuk olahraga untuk tujuan kesehatan, ya. Tentu saja olahraga itu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kita. Nah, untuk meningkatkan kesehatan, olahraga yang harus kita lakukan itu olahraga yang bagaimana? Kita harus tahu dulu ya. Jadi kita tidak usah terlalu rumit ya dalam melakukan olahraga itu. Sebenarnya olahraga itu merupakan suatu kegiatan yang murah, tidak mahal. Kadang kita mindset kita sudah terbentuk, olahraga ini nggak aku neng ribet, kita harus pakai ini, pakai itu, harus ke sana, ke situ. Tidak harus seperti itu. Kita olahraga itu bisa kita lakukan dengan simple, mudah, ya. Kalau dalam teori itu istilahnya kita gerakannya itu mudah, murah, meriah, kemudian manfaat. Ya, jadi olahraga itu tidak usah kita terlalu ribet kalau untuk kesehatan kita. Jadi bisa kita lakukan dengan mudah. Mudah itu ya kita cari kegiatan yang itu kayak olahraganya mudah, misalnya kita berlari, itu kan mudah ya, murah, tidak memerlukan peralatan yang mahal, kemudian meriah. Meriah itu ya bisa membuat efek gembira tadi, kemudian bermanfaat untuk tubuh. Kita tidak usah terlalu istilahnya terlalu olahraga kok datang ini dan lain, tidak usah. Jadi kita cari aktivitas olahraga yang kira-kira itu ya tadi mudah. Kalau dalam istilah ya, ada yang mengistilahkan mencari olahraga itu yang sesuai dengan ya, kalau di sini yaitu sesuai dengan prinsip ATM ya, aman, olahraga yang aman, olahraga yang terukur, kemudian olahraga yang menyenangkan. Nah itu untuk kesehatan ya. Jadi prinsip ATM itu berfokus pada beberapa hal utama dalam melakukan setiap kegiatan olahraga. Jika tidak aman, olahraga akan keluar daripada esensinya. Maka kita harus
mencari kegiatan olahraga itu yang aman, terukur, kemudian menyenangkan. Jadi itu olahraga untuk kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu, olahraga kesehatan ini juga dapat meningkatkan sekresi ya. Jadi sekresi hormon namanya hormon endorfin, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jadi sebenarnya saya ulangi kembali ke awal ya, kalau kita berolahraga itu fungsinya kita nanti banyak sekali. Jadi tidak cuma kita itu istilahnya mencari keringat atau kita tujuan untuk menurunkan berat badan. Kalau berkaitan dengan imunitas tubuh itu juga berkaitan dengan hormon ya, hormon yang ada di dalam tubuh kita tentu saja. Kalau kita berolahraga ya, berolahraga itu tentu saja kan ada kegiatan yang di situ tidak kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari, misalnya memasak, misalnya kita beraktivitas atau bekerja, itu tidak olahraga ya. Jadi olahraga itu harus kita luangkan, harus kita istilahnya kita mencari waktu yang itu memang khusus untuk olahraga. Kalau kita memasak, aktivitas bekerja itu tidak bisa dikatakan olahraga. Kalau berolahraga harus tadi bisa dilakukan dengan terukur ya, harus sesuai dosisnya, harus aman, harus menyenangkan. Nah itu olahraga. Nanti kalau sudah olahraga kesehatan itu kita lakukan, hormon dalam tubuh kita ini akan meningkat, ada beberapa hormon yang meningkat, dia akan gembira. Dan olahraga itu berkaitan dengan kita bersosialisasi juga. Kadang kita olahraga ya, misalnya kalau kita berolahraga jogging, nah, jogging kita mengajak teman-teman kita jogging berada di manaan, kita kan ketemu dengan teman-teman kita, ketemu dengan orang lain. Nah, dari situ kita akan fresh, ya, mendapat teman baru, pandangan baru, pikirannya fresh, hati menjadi gembira. Selanjutnya fungsi dalam hormon itu meningkat, kemudian imunitas tubuh kita juga akan meningkat. Selanjutnya ibu-ibu, nah di sini tadi sudah kami sampaikan di depan, namanya olahraga kesehatan itu yang pertama harus merangsang otot-otot besar. Ya, otot-otot besar ini banyak sekali dalam tubuh kita ya, diantaranya otot dada. Nah, kita harus mencari olahraga kira-kira yang bisa untuk merangsang itu. Ya. Kalau saya sarankan di sini, mungkin kalau di rumah ibu-ibu itu kan sibuk ya, kadang-kala sibuk bekerja, kemudian sibuk urusan rumah tangga, mungkin mengantar anak sekolah, sibuk menjemput anak sekolah, atau sibuk mengajari anak, sibuk memasak dan sebagainya. Nah, kita cari olahraga itu yang misalnya tidak terlalu rumit, ini simple. Kalau saya sarankan di sini, ibu-ibu bisa menerapkan olahraga latihan kebugaran. Latihan kebugaran cukup di rumah saja juga bisa. Jadi tidak harus kita itu ke tempat gym atau kita ke tempat-tempat olahraga. Jadi cukup kita lakukan di rumah. Yang penting tadi, Bapak Ibu sekalian, olahraga itu harus merangsang otot, bisa merangsang jantung. Merangsang jantung di sini maksudnya apa? Kalau kita melakukan aktivitas, jantung kita terangsang, misalnya detak jantung semakin meningkat, nah itu sudah terangsang jantung kita. Sebelum melakukan aktivitas, jantung kita seperti ini ya, denyutnya normal ini. Tapi kita setelah melakukan aktivitas olahraga, jantung kita akan cepat, karena itu terangsang jantung kita. Nah itu olahraga. Jadi olahraga itu identik dengan kebugaran. Semakin tinggi kebugaran kita, semakin tinggi pula kualitas derajat kesehatan kita. Jadi olahraga di sini adalah olahraga yang meningkatkan kebugaran tentu saja, yang ibu-ibu bisa lakukan. Mungkin lakukan di rumah. Contoh yang kalau ibu-ibu melakukan di rumah, tadi sesuai dengan syarat olahraga, latihan kebugaran misalnya. Latihan kebugaran bisa ibu-ibu melakukan skipping di rumah, atau ibu-ibu bisa melakukan latihan sirkuit ya, latihan sirkuit atau interval training
Sirkuit training itu misalnya ya, ibu-ibu bisa mengambil dari beberapa item latihan, misalnya skipping, dari latihan skipping, kemudian latihan sit up, kemudian latihan squat jump, itu digabung menjadi satu. Itu sudah latihan kebugaran. Yang penting tadi olahraga ya, bisa merangsang otot besar, bisa merangsang jantung atau kardio, pembuluh darah, bisa merangsang paru-paru. Itu dikatakan olahraga. Ya, semakin tinggi kebugaran, berarti derajat kesehatan kita juga akan semakin meningkat. Tentu saja olahraga yang saya maksud di sini adalah olahraga yang simple, olahraga yang tidak begitu ribet, bisa ibu lakukan di rumah atau bisa ibu lakukan dalam waktu tidak terlalu panjang. Bisa dikatakan olahraga kebugaran itu ya, kriteria olahraga kesehatan itu harus kita lakukan ya, ada durasi waktunya. Durasi pelaksanaan waktunya adalah minimal 20 menit. Jadi ibu-ibu bisa dikatakan itu olahraga itu kalau ibu-ibu bisa melakukan durasi selama 20 menit minimal. Kalau di bawah 20 menit itu belum bisa dikatakan namanya olahraga kebugaran. Jadi paling tidak 20-30 menit sampai 60 menit bisa ibu lakukan di rumah. Misalnya kegiatan aktivitas olahraga meluangkan waktu, misalnya sore hari setiap habis sholat asar, habis asar lah, habis jam 3 ibu bisa mendesain latihan itu sendiri. Misalnya saya melakukan di rumah ya latihan kardio di sini atau aerobik. Ibu bisa sudah banyak sekali ya kegiatan aerobik, ataupun ibu-ibu bisa melihat YouTube. Di dalam YouTube itu sudah banyak sekali aktivitas aerobik yang nanti ibu bisa mencontoh di situ. Atau ibu bisa melakukan mendesain latihan sendiri, misalnya latihan tadi sirkuit training atau latihan interval training. Misalnya kalau latihan interval, ibu bisa jumping di rumah ya, jumping pelan-pelan di rumah 15 kali istirahat berapa detik, kemudian lakukan lagi selama 5 set, yaitu interval training. Banyak sekali macam atau metode latihan yang bisa ibu lakukan. Yang olahraga itu aman, terukur, kemudian menyenangkan. Kalau sudah olahraga seperti itu ya, kebugaran kita meningkat, hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita juga meningkat, maka imunitas tubuh kita juga akan meningkat, sehingga penyakit ataupun virus itu tidak akan mudah masuk dalam tubuh kita. Ataupun ya kalau memang kita sudah terserang oleh virus, proses penyembuhan kita juga akan mudah karena tubuh kita itu sudah bugar. Banyak sekali misalnya contoh-contoh ya yang sudah dicontohkan oleh beberapa artis misalnya, itu karena rajin berolahraga sudah terinfeksi virus, proses penyembuhannya juga akan mudah karena tubuhnya sudah sering terlatih dengan latihan kebugaran atau dengan latihan yang berat, sehingga tubuh itu bisa beradaptasi untuk melakukan suatu aktivitas dan sebagainya. Saya kira itu ibu-ibu sekalian untuk materi pentingnya berolahraga di saat pandemi COVID ya. Semoga ibu-ibu bisa menyerap atau memahami apa yang kami sampaikan, sehingga nanti ibu-ibu bisa menerapkan apa yang kami sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama atau khususnya di saat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi nanti kalau ibu-ibu perlu penjelasan mungkin bisa menghubungi kami ya, atau melalui Mas Taufik ya, bisa disampaikan ke saya. Saya kira itu. Tetap semangat, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.